Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muarif dari Teknologi Informasi, eh, yaitu TI 24A. Di sini saya ingin menjelaskan materi hukum transgender dalam Islam, yaitu khususnya tentang mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari blogger atau blogspot yang saya tulis. Materinya itu ya sangat singkat juga, jadi sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi secara umum, transgender ini adalah kondisi ketika seseorang merasa identitas gendernya itu berbeda dari jenis kelamin yang biologis yang dimilikinya ini saat lahir. Ada juga yang sampai melakukan operasi ganti kelamin atau juga disebut transseksual. Jadi fenomena ini sering muncul dalam kehidupan modern, termasuk dari negara-negara dengan mayoritas Muslim. Terus bagaimana kalau Islam memandang tentang hal ini? Jadi untuk perspektif Islam itu juga yang pertama itu menjaga fitrah. Dalam Islam sendiri konsep fitrah ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan isinya itu, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Perubahan jenis kelamin ini secara medis tanpa alasan syar'i dianggap sebagai perubahan ciptaan Allah atau takdir kholqillah yang hukumnya haram dalam banyak pendapat ulama itu. Tapi Islam juga membedakan antara dua, yaitu kunta dan transgender non medis. Kunta atau disebut intersex juga ini individunya yang sejak lahir memiliki kondisi biologis ganda atau ambigu. Dalam kasus ini Islam juga memperbolehkan operasi, tapi menyesuaikan kelamin atas dasar kebutuhan yang memang medis atau maslahat. Terus ada transgender non medis atau transseksual murni, yaitu tidak diperbolehkan karena dianggap mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang sah. Dan pendapat ulama dan fatwa juga, yang pertama ada Majma' al-Fiqh al-Islami dari Forum Internasional Ulama menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin boleh untuk kasus kunta, tapi haram bagi orang normal secara biologis. Beberapa ulama juga menyebut bahwa tindakan ini termasuk bentuk tasyabuh atau penyerupaan dengan lawan jenis yang dilarang Rasulullah SAW. Dan sikap Muslim terhadap transgender ini, walaupun Islam itu memiliki hukum yang tegas, tetapi bukan berarti kita boleh berperilaku kasar atau diskriminatif terhadap individu transgender. Islam juga mengajarkan kita untuk mempunyai kasih sayang, rasa empati, dan hikmah. Kita juga bisa menolak perilaku, tapi tidak untuk membenci orangnya. Ada peran dakwah juga dan pendekatan yang harus bijak, bukan dengan caci maki. Jadi sekian saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai matkul pendidikan agama Islam, terutama dengan tema hukum transgender dalam Islam itu. Jadi apabila ada kekurangan atau ada salah kata bagi saya sendiri atau untuk menyinggung orang lain, saya meminta maaf untuk sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.